Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Purbadamara dengan NPM 2020 4064 03006. Saya mengambil prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Pendidikan dan Keguruan di Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang materi menyimak, yaitu keterampilan berbahasa dan hubungan keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa memiliki 4 aspek. Yang pertama menyimak, yang kedua membaca, yang ketiga berbicara, dan yang keempat menulis. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari menyimak, membaca, berbicara, dan menulis, serta fungsi, tujuan, dan jenis-jenisnya. Materi yang pertama yaitu keterampilan menyimak. Jadi di sini ada beberapa pengertian menyimak menurut para ahli. Yang pertama, Dr. Andes Hanafi Natasha Smita, menyimak adalah mendengarkan secara khusus dan terpusat pada objek yang disimak. Yang kedua, Jago Tarigan, menyimak adalah suatu aktivitas yang mencakup kegiatan mendengarkan dari bunyi bahasa, mengidentifikasi, menilik, dan merekreasi atas makna yang terkandung dalam bahan simakan. Yang ketiga, menurut Tarigan, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Dan yang terakhir, menurut Russell dan Russell, menyimak bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Yang selanjutnya adalah fungsi menyimak. Jadi di sini terdapat 4 fungsi menyimak. Yang pertama, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Yang kedua, memperoleh informasi yang ada hubungan sangkut pautnya dengan pekerjaan atau profesi. Yang ketiga, dapat memberi respon yang tepat. Yang keempat, mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan-keputusan yang masuk akal. Menyimak untuk belajar. Jadi tujuannya agar kita dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran yang telah disampaikan oleh si pembicara. Yang kedua, menyimak untuk memperoleh keindahan audial, yaitu menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan atau yang diperdengarkan atau dipagelaran, terutama dalam bidang seni ya. Yang ketiga, menyimak untuk mengevaluasi, yaitu maksudnya agar si penyimak dapat menilai apa-apa yang disimak, misalnya baik buruknya, indah jeleknya, tepat dan tidak tepatnya, logis dan tidak logisnya, dan lain-lain. Menyimak untuk mengapresiasi materi simakan, itu maksudnya agar si penyimak dapat menikmati serta menghargai apa-apa yang disimaknya itu. Yang kelima, menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide. Maksudnya agar si penyimak dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan-gagasan maupun perasaan-perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Yang keenam, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi. Itu maksudnya agar si penyimak dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat, mana bunyi membedakan arti dan mana yang bunyi yang tidak dapat membedakan arti. Yang ketujuh, menyimak untuk memecahkan masalah. Jadi di sini memecahkan masalahnya ini secara kreatif dan analisis, sebab dari sang pembicara dia mungkin memperoleh banyak masukan berharga. Yang kedelapan, menyimak untuk meyakinkan, yaitu untuk meyakinkan dirinya terhadap
suatu masalah atau pendapat yang selama ini diragukan oleh penyimak. Selanjutnya adalah keterampilan membaca. Jadi di sini ada beberapa pengertian keterampilan membaca menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mutakin, yaitu menyatakan bahwa pengertian keterampilan dalam konteks pembelajaran adalah usaha untuk memperoleh kompetensi cekat, cepat, dan tepat dalam menghadapi permasalahan belajar. Terus yang kedua menurut Broto, yaitu mengemukakan bahwa membaca adalah kegiatan berbahasa berupa proses melisankan dan mengolah bahan secara aktif. Terus menurut Hodgson, yaitu suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh si pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Terus yang terakhir menurut Marabimin, yaitu keterampilan membaca adalah keterampilan reseptif. Mengapa disebut reseptif? Karena dengan membaca seseorang akan memperoleh informasi, memperoleh ilmu dan pengetahuan serta pengalaman-pengalaman baru. Di materi selanjutnya yaitu tujuan membaca. Yang pertama, menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaan. Yang kedua, membaca bersuara memberikan kesempatan kepada siswa untuk menikmati bacaan tersebut. Yang ketiga, menggunakan strategi tertentu untuk memahami bacaan. Yang keempat, menggali simpanan pengetahuan atau skemata siswa tentang suatu topik. Yang kelima, menghubungkan pengetahuan baru dengan skemata siswa. Yang keenam, mencari informasi untuk pembuatan laporan yang akan disampaikan secara lisan dan tertulis. Yang ketujuh, melakukan penguatan dan penolakan terhadap ramalan-ramalan yang dibuat oleh siswa sebelum melakukan perbuatan membaca. Yang kedelapan, memberikan kesempatan kepada siswa melakukan eksperimentasi untuk meneliti sesuatu yang dipaparkan dalam sebuah bacaan. Yang kesembilan, mempelajari struktur bacaan. Dan yang ke-10, menjawab pertanyaan khususnya yang dikembangkan oleh guru-guru atau sengaja diberikan oleh penulis bacaan. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis membaca. Jadi di sini terdapat diagram membaca, maksudnya jenis-jenis membaca. Jadi membaca itu dibagi menjadi dua, membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif itu ada dibagi tiga lagi, yaitu membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Yang membaca intensif dibagi menjadi dua, membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Tapi di membaca telaah isi dan bahasa itu dibagi lagi, ada membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, membaca ide-ide. Sedangkan yang di membaca telaah bahasa itu ada dua, membaca bahasa dan membaca sastra. Di sini terdapat beberapa faktor membaca. Yang pertama, faktor fisiologis, yaitu menyangkut kesehatan fisik dan pengembangan neurologis. Yang kedua, faktor intelektual. Jadi faktor intelektual ini terkait dengan kemampuan berpikir yang terdiri dari pemahaman yang mendasar tentang situasi yang diberikan dan merespon secara tepat. Yang ketiga, ada faktor lingkungan, yaitu meliputi latar dan pengalaman siswa di rumah dan sosial ekonomi keluarga siswa. Yang keempat, faktor psikologis. Faktor psikologis ini mencakup motivasi, minat, serta kematangan sosial, emosional, dan penyesuaian diri. Ini ada materi keterampilan berbicara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Henry Guntur Tarigan 1, keterampilan berbahasa adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan
mengatakan serta menyatakan pikiran, gagasan, dan perasaan. Yang kedua, menurut Jago Tarigan 3, keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Yang terakhir, menurut Arjad dan Mukti US4, kemampuan berbicara adalah kemampuan mengucapkan kalimat-kalimat untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Ada bentuk-bentuk keterampilan berbicara. Yang pertama, monologikas, yaitu proses dalam menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain di depan umum, sebagai contoh berpidato. Setelah itu ada dialogika, yaitu ilmu tentang seni berbicara dengan cara dialog, di mana dua orang atau lebih mengambil atau berbicara dalam suatu proses pembicaraan. Yang ketiga, ada prinsip umum dalam berbicara, yaitu proses tukar pikiran antar partisipan, penyampaian gagasan dengan tujuan melaporkan, meyakinkan, dan menghibur seseorang. Jenis-jenis berbicara ada 5, yaitu tujuan, situasi, metode penyampaian, jumlah pendengar, dan peristiwa khusus. Materi selanjutnya, keterampilan menulis menurut para ahli. Menurut Saleh Abbas, kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Yang kedua, menurut Ahmad Rofiuddin dan Darmiyati Yudi, menurut mereka, keterampilan menulis adalah keterampilan menuangkan pikiran, gagasan, pendapat tentang sesuatu tanggapan terhadap suatu pernyataan, keinginan, atau pengungkapan perasaan dengan menggunakan bahasa tulis. Yang ketiga, menurut Burhan Nurgiantoro, yaitu aktivitas mengungkapkan gagasan melalui media bahasa. Menulis merupakan kegiatan produktif dan ekspresif. Yang selanjutnya, ini ada jenis-jenis menulis. Yang pertama, deskripsi. Yang kedua, eksposisi. Yang ketiga, argumentasi. Yang keempat, narasi. Dan yang kelima, persuasi. Jadi materi selanjutnya adalah hubungan keterampilan berbahasa. Dibagi menjadi 3, yaitu menyimak dan berbicara, menyimak dan membaca, berbicara dan membaca. Menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua arah secara langsung, merupakan komunikasi tatap muka atau face-to-face communication. Menyimak dan membaca. Menyimak dan membaca mempunyai persamaan kedua-duanya, bersifat reseptif, bersifat menerima. Tapi di sini ada perbedaannya, yaitu menyimak menerima informasi dari sumber lain, sedangkan membaca menerima informasi dari sumber tertulis. Dengan perkataan lain, menyimak menerima informasi dari kegiatan berbicara, sedangkan membaca menerima informasi dari kegiatan menulis. Yang selanjutnya, membaca dan berbicara. Jadi di sini hubungan yang erat antara perkembangan kecakapan bahasa lisan dan kesiapan membaca. Telaah-telaah tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan-kemampuan umum berbahasa lisan turut melengkapi suatu latar belakang pengalaman yang menguntungkan serta keterampilan bagi pengajaran membaca. Sekian penyampaian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.